Prabowo itu mengatakan ke saya, Bang, sebenarnya yang melakukan penculikan itu bukan tim Mawar aja, Bang. Bukan tim Mawar aja? Bukan tim Mawar aja, Bang. Ada juga dari institusi lain, saya nggak mau nuduh. Dia panggil aku satu ketiga, kau mau berita besar? Mau, Pak. Ini sekarang 10 kontainer ditangkap di satu kilo. Milik jenderal yang jadi dubes di Eropa. Iya. Kau beritakan biar malu dia. Sekarang ini Indonesia ini miskin keteladanan. Miskin contoh. Ya, artinya abang pengen mengatakan bahwa dengan Prabowo menaruh tim Mawar di beberapa institusi yang strategis, itu malah menjadi beban seharusnya untuk Prabowo ya? Oh iya dong. Iya, bukan saja beban, satu tanggung jawab dia terutang dengan itu. Ali Murtopo itu datang ke Tahir di bypass sana kantor Bea Cukai. Baik. Datang ke kantor Tahir, kemudian minta fasilitas di pelabuhan Tanjung Priok, di Surabaya, Tanjung Perak, di Semarang, Tanjung Mas, di Belawan, supaya barang-barang yang datang dari Singapura dan Hong Kong diberikan kemudahan. Selang berapa lama kemudian, 6 bulan atau 7 bulan, datang Benny Murdani. Benny Murdani udah macan, paling ditakuti seluruh Republik Indonesia, karena dia komandan daripada Badan Intelijen Strategis, dengan markas besar di Jalan Saharjo, Balai Sudirman sekarang, powerful. Dia datang juga ke Tahir, cerita Pak Tahir ke saya. Terus terang melihat ini, itulah yang terjadi, dalam arti kata satu proses yang kemudian saya hanya mampu mengatakan pertanggungjawabkan jabatan itu. Welcome back to podcast Keadilan TV. Iya. Kita balik lagi ke studio 3 atau 4 ya? 4. Studio studio paling apa ya? Menyatu dengan alam nih. Iya benar. Dan kembali lagi kita dengan narasumber spesial. Kangen juga ini, udah lama juga nih. Kalau netizen kan banyak tuh yang komen kan. Udah hampir sebulan nih Bang Panda nggak tampil ya kan. Emang Banyak netizen agenda doang ya kan? Kita juga Pak. Kita juga sama kangen ya kan? Iya. Aduh. Bersama wartawan, gue tambah di tengahnya Iya. baru nih, wartawan investigatif senior. Kenapa saya sebutkan ini? Karena kita mau ada korek-korek soal ini. Iya. Investigatif. Ini beliau spesialis. Spesialis di masa beliau sebagai wartawan. Sampai sekarang pun masih menjadi wartawan. Iya, nggak peduli tantangan apapun nggak peduli. mau terbunuh pun nggak peduli. Bang Panda Nambaban. Iya, Mereka Bang. mereka Sehat Bang. sehat. Makasih waktunya nih Bang, kita Iya. ngobrol penonton banyak yang rindu. Nah, Bang Panda banyak kali agendanya kayaknya. Iya. Tadi kita buka dengan Bang Panda sebagai wartawan investigatif senior. Dan kami ingin sedikit bicara lebih dalam tentang masalah keteladanan, loyalitas, dan lagi rame sekarang tentang istilah tim Mawar. Di mana ini adalah isu lama sebenarnya ya. Iya. Tapi sekarang lagi hangat lagi viral lagi. Kaitannya dengan beberapa waktu lalu Presiden kita Prabowo Bang memberikan jabatan dirjen ke salah satu tim Mawar, Bapak Jaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai. Kita ke tim Mawar dulu nih Bang Arif ya. Iya. Ini Bang Panda dari pengalaman sebagai wartawan senior, ceritakan sedikit dong Bang ke penonton, apa sih Abang ketahuin atau pengalaman Bang bersinggungan dengan tim Mawar ini Bang? Bukan waktu terjadi gejolak, kalaupun gejolak, terjadi konflik yang begitu besar di masyarakat, dan kemudian dengan peristiwa tahun 98, ya kan, itulah kalau dikatakan tanda kutip revolusi mengenai demokrasi menjadi reformasi, ya kan, itu akhirnya terungkaplah
apa yang selama ini terjadi dalam pemerintahan Soeharto, rezim Soeharto menindas pejuang-pejuang demokrasi. Ya, ada yang Munir dibunuh, ya kan? Ada Marsina buruh yang diapakan, gitu. Nah kemudian di kalangan aktivis-aktivis mereka itu juga secara diam-diam diculik oleh satu tim yang kemudian terkenal populer, tim Mawar. Baik. Tim Mawar ini dipimpin oleh Prabowo. Prabowo pada waktu itu dia Pangkostrat bintang 3, dia mengerahkan satu pasukan khusus untuk melakukan penculikan kepada aktivis-aktivis. Yeah. Baik. Gitu loh. Itu menjadi populer itu, terbongkarlah itu tim Mawar itu yang harus dipertanggungjawabkan. Karena Indonesia negara hukum, diadililah, diperiksalah, terus Dewan Jenderal yang paling rendah pangkatnya bintang 3, ya kan, sampai di bintang 4, mereka bikinlah satu peradilan khusus, pemeriksaan khusus terhadap Prabowo. Atas itu diambillah kesimpulan bahwa dia diberhentikan dari tentara, gitu. Baik. Diberhentikan dari tentara. Nah dalam penyelesaian selanjutnya dengan peristiwa itu, waktu itu sempat Prabowo larilah, kalau kita kan lari, menghilanglah dari Indonesia, dia ke Jordan. Iya. Jordania, ya kan. Dan kemudian orang-orangnya dia yang terlibat di Mawar diproses secara hukum. Nah dalam hal ini karena tanggung jawab itu penuh diambil oleh Prabowo, maka seperti siapa ini, Jaka Budi dan lain-lain dari tim Mawar itu, mereka bisa welcome, diterima dengan baik dalam carrier mereka di Angkatan Darat. Baik. Maka ada yang sampai Maijen, ada yang sampai Letjen. Padahal waktu itu mereka Kapten Mayor waktu peristiwa itu terjadi. Gitu. Nah itu cerita masa lalu, dalam arti kata mereka itu tim Mawar. Yang menarik dari pembicaraan kita ini, Prabowo mengangkat Jaka Budi, menunjuk Jaka Budi menjadi Dirjen Bea Cukai. Dirjen Bea Cukai ini, kalau orang Batak bilang itu babani hepeng. Apa itu? Mulutnya itu duit. Di mulutnya begitu ngetenganga dia Uang semua. langsung. Dipajak. Jadi kalau orang kerja, ngomong-ngomong di keluarga orang Batak, di mana dia kerja? Di babani hepengi, gitu. Di mulutnya uang itu, gitu. Ini orang Batak kalau dengar udah pada makin ketawa-ketawa sekarang ini. Oh iya. Oh di babani hepengi, gitu. Artinya itulah gambaran apanya mengenai institusi yang mengurusi penerimaan uang kepada negara. Dan itu menjadi tambang emas daripada kalau mau korup, kalau mau merampok atau mencuri uang dan segala macam. Jadi pernah Bea Cukai waktu itu mau dinaikkan gajinya, datang Ali Wardana waktu itu, Menteri Keuangan, untuk apa dinaikin? Sekali tendang aja koper itu bisa 6 bulan gaji dia, katanya kan. Iya, kemudian itu bayangin konyolnya gitu loh. Ali Wardana. Iya, Ali Wardana Menteri Keuangan dia ngomong begitu, itu menggegerkan. Jadi, nah Bea Cukai ini kemudian diberi kepercayaan oleh Prabowo kepada Jaka Budi, ya kan? Nah Jaka Budi yang terlibat dalam Mawar, dalam operasi Mawar, inilah kesempatan emas kepada dia menebus masa lalunya, berbuat yang terbaik sebagai Dirjen Bea Cukai dengan prestasi-prestasi yang gemilang, gitu loh. Kita tidak berilusi atau tidak bermimpi atau tidak mengharapkan ada patokan di Dirjen Bea Cukai yang punya reputasi seperti Hugeng, bersih dan tegasnya, betul-betul seperti Hugeng, yang namanya Tahir. Ini prajurit ini Bang? Brigjen CPM, dia komandan tim pemeriksa pusat TPRPU, ya TPRPU, tim pemeriksa pusat dari Komkamtib, ya kan, orangnya Samin, bersih, ya.
Jadi Tahir ini juga lah yang menangkap kami dulu dengan Taufik Kimas tahun 68. Jadi ijazahku itu diteken Tahir. Ijazah penangkapan kami itu gitu. Foto pengmaksud Iya 68 iya. Jadi waktu kami keluar juga ijazah kelulusan setelah KKN ya Tahir. Itulah awal bersinggungan dengan Tahir, Bang. Iya. Dia yang neken. Jadi kalau lihat dokumennya sekarang ijazahnya gak usah panggil Roy. Gak usah panggil Roy, Bang. Biar gak rame, Bang. Iya. Biar gak rame. Itu kalau dilihat itu tanda tangan Tahir, di Taufik Kimas, di aku juga tanda tangan Tahir. Itulah hubunganku sama dia. Nah setelah dia Dirjen Bea Cukai, saya wartawan Sinar Harapan, hubungan kami sangat dekat. Sangat dekat dan dia sangat percaya kepada saya memberikan informasi-informasi yang akurat gitu loh. Wah, A1 nih. Dia cerita ke saya, itu juga nanti kepada Jaka menjadi satu contoh. Baik, Pak. Dia cerita ke saya, Pak Tahir, bahwa Ali Murtopo, asisten pribadinya Soeharto, baik. ya. Jadi Aspri kemana Soeharto ke situ dia. Orang yang pertama dengar bisikan dia Aspri ini. Ali Murtopo. Iya, Ali Murtopo. Ali Murtopo tuh datang ke Tahir di bypass sana kantor Bea Cukai. Baik. Datang ke kantor Tahir, kemudian minta fasilitas di pelabuhan Tanjung Priok, di Surabaya, Tanjung Perak, di Semarang, Tanjung Mas, di Belawan, supaya barang-barang yang datang dari Singapura dan Hong Kong diberikan kemudahan. Itu langsung Pak Tahir bilang, Pak Ali, saya akan kerjakan itu pesan Bapak, tapi kalau boleh bicarakan lebih dahulu dengan Presiden. Iya. Kalau Presiden yang menugaskan saya melakukan itu, saya akan lakukan. Oke, setelah itu, Bang? Mental itu. Enggak dikonfirmasi ke Presiden? Enggak ada Ali Murtopo. urusan Ali Murtopo itu kan Soeharto. Selang berapa lama kemudian, 6 bulan atau 7 bulan, datang Beni Murdani. Beni Murdani udah macan, paling ditakuti seluruh Republik Indonesia, karena dia komandan daripada Badan Intelijen Strategis, dengan markas besar di Jalan Saharjo, Balai Sudirman sekarang, powerful. Dia datang juga ke Tahir, cerita Pak Tahir ke saya. Apa katanya, Bang? Saya minta juga fasilitas yang sama seperti yang disampaikan oleh Ali Murtopo. Dijawab sama lagi Oleh Tahir. Baik. Nanti kalau Pak Harto panggil saya untuk melakukan, saya akan kerjakan Pak Beni gitu kan. Gitu. Udah. Berani ya, Bang? Sekarang sepeda Murdani ditolak oleh Tahir. Berani dia. Dan keberanian dia itu termasuk gila aku anggap. Dia panggil aku satu ketiga. Kau mau berita besar? Mau, Pak. Ini sekarang kemarin 10 kontainer ditangkap di Tanjung Priok. Milik jenderal yang jadi dubes di Eropa. Iya. Iya. Kau beritakan biar malu dia. Iya. Supaya jangan berani lagi dia muncul mengurusi gitu loh. Gila gak ada. Wah, besok aku bikin headline. Nanti aku kasih tahu orang Tanjung Priok kau datang biar dapat informasi. Abang masih di Sinar Harapan kali? Sinar Harapan, tak foto itu semua, ada dokumen di Sinar Harapan. A1. Tak foto itu kontainernya, apanya, peti-petinya, bahannya, tak tahu di dalamnya ada spare part, ada macam-macam, ada mebel Eropa, ada macam-macam lah, 10 kontainer, 10. Kok beritakan? Tak berani si dubes ini muncul ke Priok ngurus ya atau kirim orang gitu. Disitalah menjadi barang tak bertuan, dilelang. Rugi bandar ya kan? Gempar dong, Bang, headline itu. Gempar. Peristiwa Tanjung Priok, Bang. Dokumennya masih ada Sinar Harapan semua itu. Itu karakteristik dia. Tahir. Jadi tahu tekanan apa begitu, kamu mau berita nggak? Secara profesional, waduh bintang emas ini. Gitu loh. Dia kasih bahan kita yang sangat konfidensial, menyangkut orang penting lagi, yang kebal hukum. Iya. Wah itu bukan main. Nah aku di internal redaksi juga pamorku naik gitu loh. Iya. Aku dapat berita besar. Gitu. Iya. Di situ keapanya hebatnya Tahir. Nah sekarang dari contoh-contoh pengalaman sejarah ini, bagaimana Jaka Budi ini? Ya.
Bisa nggak niru? Bisa nggak mengimbangi kerjanya Tahir? Bisa nggak menjadi buah bibir sekarang Dirjen Bea Cukai? Bea Cukai di seluruh Indonesia jadi teladan. Baik di Tanjung Priok, baik di Manado, baik di Palu, baik di Surabaya, baik di Bali, di mana. Tidak bisa disuap, tidak bisa disogok. Tidak malah minuman-minuman alkohol, rokok-rokok luar negeri, kemudian barang-barang dan segala macam. Jangan main-main dengan bea cukai. Tidak ada pungli. Bisa nggak diciptakan dia ini? Itu kalau nggak ada guna. Prabowo harus evaluasi. Gitu loh. Di situ baru eksis. Karena begini, kenapa aku garis bawah ini? Sekarang ini Indonesia ini miskin keteladanan, miskin contoh. Maka seperti Gubernur Jawa Barat ini menyolok, paten punya gitu loh, miskin. Hampir tidak ada yang bisa garis bawahi kita andalkan sebagai contoh teladan. Wush, kalau Dirjen Pajak ini. Kalau Dirjen apa PU ini, kalau Dirjen Kertapi bukan main. Tidak ada. Iya. Jadi di saat-saat beginilah sekarang Jaka Budi ini menunjukkan prestasinya. Kalau pas bantrol dia sama dirjen-dirjen sebelumnya, bea cukai setelah ditinggalkan oleh Tahir itu memberikan informasi yang eksklusif ke saya. Pak Panda, saya udah dipanggil Pak Harto. Saya nanti mau diganti. Sama siapa? Wahono, bekas Pangkostrat. Dia mau dijadikan nanti oleh Pak Harto jadi ketua MPR, DPR. Baik. Jadi Pak Tahir, Soeharto jaga perasaannya Tahir. Karena berprestasi hebat, jangan kayak disingkirkan dia. Diajak ngobrol lah akhirnya. Mohon ngerti juga lah kau. Iya. Sekitar tahun 80-an ya berarti. 83 nih. Nanti saya buat dia jadi ketua DPR MPR. Baik. Sebelum ke situ saya taruh di bea cukai biar ada sangunya. Kata Pak Harto. Pak Harto hampir pangsan juga Tahir. Tahir hampir pangsan juga di luar kamus dia. Wah, karena kegalauan dia itu dia cerita ke aku. Mumet dalam otak dia, aku lepas kali ini ke Panda gitu loh. Rezeki buat apa? Iya, tapi abang nggak beritain bang. Apa ya? Abang nggak beritain. Kemudian, jadi aku sudah dapat berita eksklusif. Iya. Udah ngomong aku ke wartawan di DPR, nanti Wahono jadi apa? Kau tanya aja Golkar, kau tanya aja ini. Berarti ini. Pokoknya udahlah A1 lah. Iya, aku bilang gitu. Iya. Itu apanya polosnya Pak Tahir cerita. Iya. Bang, kalau Pak Tahir ini kan ini bang ya, sebenarnya kan Pak Tahir itu punya pilihan untuk kayak tadi misalkan ada dubes yang itu juga jenderal, punya 10 kontainer di Tanjung Priok. Kan kalau mau untung kan bisa cengli seharusnya kan? Betul. Iya kan? Iya. Disitulah mulutnya uang di situ kan bang? Iya. Dia nggak mau. Sama dengan Hugeng gitu loh. Menurut abang apa yang bikin Pak Tahir kekeh? Karakter. Nggak bisa karakter dia, apa dia, ya kan. Oke, kenapa Pak Tahir yang dipilih bang sebagai Dirjen Bea Cukai waktu itu? Waktu itu? Iya. Kenapa harus Pak Tahir? Ya, itulah pilihannya Pak Harto waktu itu. Maksudnya dengan situasi yang waktu itu syarat akan KKN ya, kolusi, korupsi, nepotisme. Kenapa harus orang yang salah pilih? Bukan. Tapi waktu itu juga terus terang aja, saya pikir juga sebagai presiden Soeharto, dia galau juga melihat kok tidak ada kemajuan ini di bea cukai ini bang. Di bea cukai ini kok kenapa begini aja. Iya. Terpikirlah dia, TPRFU ini kan orang yang hotline tukang pukulnya Soeharto. Iya. Baik. Tim pemeriksa pusat terkenal dulu tuh, paling ngeri dulu tuh TPRFU. Kalau di daerah tuh TPRDA di Kodam. Iya. Dia komandan TPRFU gitu loh. Diambillah orang yang sama sekali tidak ada kaitan dengan bisnis, tidak ada berkeseliweran dengan dunia apa. Diambillah Tahir. Tahir dari Korps Polisi Militer. Yeah. Jadi bukan dari infanteri atau dari kavaleri, dia ke Korps CPM. Polisinya militer gitu loh. Itu. Dan memang bea cukai memang kami dapat informasi juga sejarahnya kan di tahun 69-70 yang tadi Bang Pana juga ceritakan ada keresahan si Presiden Soeharto
untuk membenahi bea cukai yang syarat dengan pungli. Iya. Emang rusak banget waktu itu. Banyak keluhan pengusaha kala itu masalah. Jadi dalam Masuk sejarah Republik Indonesia, satu-satunya institusi yang dibikin jadi nol, bea cukai. Dibekukan. Dibekukan kemudian diambil over oleh SGS. Itu dari Swiss, bekerja sama dengan PT Survey Indonesia. Surveyor Indonesia. Diambillah posisi-posisi strategi bea cukai, bule-bule yang ini. Itu kejadian itu, sejarah kelam itu. Dirapikan bea cukai baru SGS-nya diselesaikan, udah ini. Surveyor itu SGS itu. Bayar itu. Itu kan sekitar tahun 85 mungkin kita acak lagi, dibekukan selama 4 tahun. Iya. Nah, Bang Panda ngelihat suasana atau situasi Indonesia kali itu seperti apa sih, Bang? Kok sampai dibekukan seperti itu, sebuah institusi besar? Ya tidak ada kepercayaan lagi, itu sudah susah mencari pemimpin, gitu loh. Nah itu yang terjadi sampai hari ini. Mencari keteladanan, menjadi pemimpin yang prototipe seperti Hugeng, prototipe seperti Jenderal Yusuf, gitu loh. Prototipe seperti Jenderal Rudini, prototipe seperti Tahir. Padahal punya di zaman rezimnya Soeharto, yang paling terhadap demokrasi, yang tidak demokratis dan segala macam, bisa lahir orang-orang begini. Iya. Iya, unik. Masa di sekarang nggak bisa lahir? Iya. Betul. Iya kan, dulu kan sangat Betul. ketat, sangat ini, gitu loh. Kenapa nggak bisa lahir? Justru di masa yang anti demokrasi banget. Kala itu. Seperti ini. Ya sama lahir. dengan ini Dirjen Pajak ini. Iya. Bisa nggak dia? Jaga budi. Belanja Panu menjadi atau menjadi bancaan dia bikin pajak gitu. Jaga Budi ini juga bea cukai ini menjadi bancaan sama teman-temannya sama kongko dia. Ada potensi ke situ, Bang Dian? Loh, kenapa tidak? Ya ada aja tuh gampang tergoda. Iya tinggal batuk aja, cincai lepaskan dari Tanjung Priok 1 kontainer, udah berapa itu? Telepon Semarang, Tanjung Mas, jangan ditangkap yang ini. Gitu loh, yang aturan kena biaya masuk sekian menjadi tidak kena. Wah sangat rawan. Iya. Sangat rawan. Iya, Bang. Dari saya SMA mungkin ya. Mungkin teman-teman nggak banyak tahu tentang tim mawar ini, Bang. Tapi asumsi orang itu tim mawar ini kayak lepra gitu, Bang. Awas ada tim mawar. Sama kayak saya nggak menyamakan ya, tapi ketakutan itu muncul ketika disebutkan tim mawar. Awas ada tim mawar gitu. Nah, sepanjang reformasi kan tim mawar kan nggak pernah ada di posisi apapun, Bang. Sepanjang reformasi, barulah akhirnya di zaman Menhannya Pak Prabowo, tim mawar ditarik lah ke Menhan, ada yang jadi staf sus sebagainya gitu. Saya takut, meskipun ini bukan harapan saya takut akhirnya apa yang terjadi pada Pak Jokowi yang abang sering katakan bahaya kekuasaan, dendam kemiskinan dan sebagainya, ini juga akhirnya masuk ke pemerintahan dalam tim mawar ini sendiri karena udah lama nggak dapat porsi dan sebagainya, hari ini dapat posisi-posisi yang ya tadi. Wah, iya itu ya, kalau saya ini bukan soal dilema. Saya bukan juga satu excuse atau percaya begitu aja. Prabowo itu mengatakan ke saya, Bang, sebenarnya yang melakukan penculikan itu bukan tim mawar aja, Bang. Bukan tim mawar aja? Bukan tim mawar aja, Bang. Ada juga dari institusi lain. Saya nggak mau nuduh. Tapi saya bisa bayangkan tuh, bisa asisten intelnya Kodim, asistennya Korem, Kodam, Satgasnya, bisa gitu loh. Iya. Dan semua yang diambil oleh tim mawar bisa dipertanggungjawabkan, kata Prabowo ke saya. Jadi bukan dia ke orang lain, kami dua ada kesempatan ngobrol. Aku tanya ke dia, gimana Mas mengenai tim mawar? Ya kan? Waktu aku ketemu berdua sama dia ceritain. Dan kemudian dari tim mawar ini bukan hanya kami aja yang melakukan hal itu. Dan semua yang aku kerjakan saya bisa pertanggungjawabkan. Waktu saya diperiksa, mana yang kami kembalikan ke orang tuanya, ke keluarganya, mana yang kami kirim ke rumah sakit, mana yang kami titipkan ke Polda Metro, semua dokumennya ada. Semua dokumennya ada. Ya, kata Prabowo. Kata Prabowo gitu loh.
Jadi semua ada ininya gitu ya. Itu juga mungkin faktor yang meringankan apa dia gitu loh, yang timawar yang ini. Tapi emang sepengetahuan abang sebagai wartawan investigatif ya, timawar ini orang-orang pilihan bang. Loh terus terang Secara aja, kualitas dan sebagainya buat gitu, kita Bang. aktivitas ya ini hantu. Kita geri dulu ini. Maka itu kita kemana-mana bawa handuk good morning sama sikat gigi. Ngerti gak kok? Ini baru tim mawar yang dari Prabowo. Belum lagi tim dari Benny Murdani. Belum lagi dari Kremlin, Keramat 5. Waduh gila tuh waktu itu zaman jahiliyah tuh. Ada cerita kau hak aja sih, gak ada cerita kau LBH, gak ada cerita ini gitu loh. Diculik kau hilang aja. Syukur kau udah balik kayak gitu loh. Jadi kalau seperti zaman aku, beberapa orang wartawan investigasi seperti saya, udah siap itu handuk good morning sama sikat gigi. Dan abang juga udah ngomong ke istri abang kali ya. Istri udah ngomong, ada apa kawan? Kan handuk good morning itu kecil, tapi Gampang dibawa. Gampang dibawa. Sampai ke situ. Iya. Terus menurut abang tim mawar ini loyalitas antar anggotanya masih terjaga ya bang menurut abang? Iya bukan, mereka kan dari korps yang sama, kemudian juga barangkali diperhatikan di-maintain oleh Prabowo. Ditambah lagi sekarang Prabowo jadi presiden. Iya, jadi ada. Cuma maksud saya, apapun ceritanya itu, apapun kebijakan Prabowo, apapun keputusan itu mau, kita harus punya kewajiban moral mengingatkan. Inilah momen untuk Ini momen untuk menunjukkan jati dirinya sebagai betul-betul anak bangsa, betul-betul sebagai ini. Dan kita tidak mengada-ada. Ada contoh loh Tahir. Iya. Ada contoh. Banyak saksi. Tidak pernah tahu lapangan golf, tidak pernah berleha-leha. iya, bermewah-mewah. Tidak ada bermewah-mewah, rumahnya sederhana. Di flat, di Sleepy dia. Di flat itu di apartemen tinggal. Baru terakhir baru pindah ke Kebayoran. Rumah biasa aja. Rumah biasa, jalan kecil itu jalan Daha. Bukan di jalan utama Gunawarman atau Senopati atau apa, enggak. Gitu loh. Nah, jadi kita jangkarnya ada Tahir. Iya. Jadi tidak berilusi kita kepada Jaka ini. Gitu loh. Maunya Panda lah, enak-enak ngomongnya. Enggak, lihat Tahir. Iya. Ada sejarah. Tahir bukti gitu loh. Abang ingat gak bang? Abang pernah ngomong bahwa di zaman Soeharto itu kalau mau duit ya dari jabatan gitu. Oh iya. Iya kan? Iya. Artinya wajar ketika Pak Harto tuh ngomong ke penggantinya Tahir, saya siapkan untuk jadi ketua MPR untuk sangunya dulu ya kan di sini kan. Iya. Itu kan akhirnya menjadi hal yang wajar dengan situasi kala itu. Tapi kok ini nggak dipilih oleh Tahir ya? Bahwa jabatan itu bisa mencetak uang gitu. Bukan, itu kembali lagi ya, kalau mau lebih dalam kita, ini soal karakter, jati diri. Iya, itu aja ininya. Masih berkarakter nggak? Masih bermoral nggak? Atau kemudian sudah bias itu? Sudah nggak tahu lagi yang jahiliyah apa tidak jahiliyah. Sudah banyak pembenaran-pembenaran untuk mengapakan. Itu tergantung. Nggak ada bukunya itu, nggak ada textbooknya. Ya kan seorang Jenderal Yusuf nggak ada textbooknya, ya kan? Seorang Hugeng nggak ada textbooknya. Mana ada cerita seperti Hugeng itu? Begitu selesai dia dilantik di rumahnya sudah ada portable untuk sound music yang dia kebetulan Hawaiian Senior senang, gitu. Sony, gede itu, suatu kotak. Tahu apa yang dilakukan Hugeng? Dia ambil kertas. Hugeng pribadi. Senang sekali dapat ini sesuai dengan hobi saya. Hugeng Kapolri, ingat sumpah jabatanmu. Hugeng pribadi, kapan lagi toh tidak ada kaitan dia dengan perkara. Hugeng Kapolri, ya kan? Di depan Tuhan, depan ini kau sudah berjanji tidak akan menerima. Akhirnya dia tulis apa di bawah. Saya kasih tunjuk sama aku kopinya itu. Dia bilang, Hugeng pribadi kalah. Karena itu dengan segala hormat aku balikin ini.
Oh. Bayangin itu prototipe dia. Integrity. Terjadi dialog, aku ingat betul itu di bekas karbon, di bawah karbon itu dia punya tulisan itu. Hugang Kapolri .2, Hugang pribadi .2, Hugang Kapolri. Terus terakhir kalah. Iya, yang pribadi kalah sama jabatan Kapolri. Iya. Iya. Jadi yang apa juga nggak sakit hati, nggak tersinggung. Yang ngasih. Iya benar. Yang ngasih nggak bisa bilang sombong kali, apa kok nggak dihargai, nggak ada. Iya. Jadi gini ya, yang membuat kita optimis, membuat kita terdorong, kita kalau menghendaki keteladanan, karakter, kebersihan daripada pejabat ini, bukan juga kita berilusi. Ada contoh gitu loh. Dalam ketatnya rezimnya Soeharto yang militeristik dan segala macam, bisa lahir seperti Yusuf, bisa lahir seperti Tahir, bisa lahir seperti itu gitu loh. Jadi tidak kita di awang-awang. Ada udahlah mimpilah kau Pan, cari aja lah negeri lain, tak di Indonesia tak ada itu. Nanti dulu. Kita pernah ada Yusuf, nanti dulu ada Ali Sadikin, nanti dulu ada Hugang, ada Rudini, Tahir, ada Pak Tompo, ada nanti dulu gitu. Iya. Terkecuali nggak ada bala kosong. Iya. Barulah dia ngeraba-raba ya. Iya. Ini ada wujudnya. Aku punya tanggapannya terkait Tim Mawar, Bea Cukai. Tim Mawar ini mungkin penonton atau yang lahir sekarang ini mungkin belum mengetahui secara betul sejarah. Tim Mawar ini kan sampai sekarang ibaratnya sesuatu yang belum clear Pak, Bang. Dilabeli penculik kasus 98. Dan sekarang mendapat jabatan Dirjen Bea Cukai. Kan keluarga dari kala itu yang diculik-culik ini kan masih hidup sekarang Bang. Iya. Yang masih menuntut clearnya soal cerita ini. Iya. Dan mungkin ada sakit hati mereka, sedih gitu. Iya. Kenapa malah dapat jabatan, penghargaan jabatan oleh presiden sekarang? Gimana Bang melihat ini? Kalau saya terus terang melihat ini, itulah yang terjadi, dalam arti kata satu proses yang kemudian saya hanya mampu mengatakan pertanggungjawabkan jabatan itu. Bukan lagi saya tangisi lagi kenapa dikasih jabatan. Adalah hak saku, hak moral aku untuk mengingatkan. Lakukanlah itu, walaupun kau dari Tim Mawar, tidak dari Tim Mawar, bikinlah the best, bikin yang terbaik. Bikin kau jadi teladan, bikin jadi contoh. Bisa nggak dalam 1 tahun ini nanti Bea Cukai menjadi apa? Moncer. Bukan saja menjadi omongan di mana-mana. Bea Cukai Indonesia di luar negeri juga, Bea Cukai Indonesia juga sorotan. Baik Singapura, baik Hong Kong, baik segala macam. Gampang disuap apa gampang disogok atau gimana gitu. Nah kita juga begitu di tanah air. Berhasil nggak menaikkan harga, misalnya apa? Mereka kan memasukkan uang dari bea yang dikutip gitu loh. Itu kan bagian dari pemasukan uang yang vital di APBN, ya kan? Ini jadi momentum legitimasi juga menurut Iya, kamu, untuk menebus tadi ke sakit hatian, kekesalan, ke ini, sehingga kemudian bisa terjawab. Wah, boleh juga itu dari operasi Mawar tuh. Bisa juga ini. Bisa nggak dibikin Jakabudi itu? Bisa nggak usah setengahnya Tahir aja dah. 4. Iya, baru tertebus luka yang tadi, gitu loh. Aku hanya bisa mengatakan itu, dan aku tidak berilusi, aku atau ngarang-ngarang, enggak. Contoh ada Tahir. Dan kenapa saya nanya itu ke Abang, karena kan Abang kan juga di saat 98 kan saat menjadi anggota DPR kan jadi ketua pansus, juga salah satu tragedi Trisakti. Iya. Nah itu makanya saya tanya biar pasti kan Abang juga cukup dekat dengan para korban ini Bang. Kalau terus terang aja, kalau mau secara pribadi, kita juga shock waktu itu, terkaget-kaget dibikin Megawati. Waktu dipersilakan Prabowo pulang ke dalam negeri dari Jordan. Waktu itu kan arus bukan main, memperjuangkan hak asasi manusia dan segala macam.
Dan kemudian salah satu tokoh yang dianggap melakukan pelanggaran kejahatan kepada kemanusiaan ini Prabowo, dan dia di luar negeri, Stateless. paspornya nggak ada. Iya. Saya kaget gitu tuh waktu melawan arus itu, Mega kasih paspor. Itu masuk. Saya marah kepada Panglima, saya marah kepada Menteri, kenapa dia dibiarkan? Dia sebagai warga negara, itulah Pancasila gitu. Waktu itu hampir nggak ada bisa terima. Iya. Gitu Banyak loh. melawan Bu Mega malah itu, Bang. Lo iya, Tidak lo setuju Mega melawan. yang ngomong. Gitu loh. Iya, aturan kalau mengingat kepahitan yang dialami Bu Mega nggak lakukan itu. Nggak lakukan itu, nggak betul-betul nggak lakukan. Iya. Sakit itu kan main. Iya, zaman Soeharto. Bayangin kongres di luar biasa di Surabaya, Surabaya, Sukolilo. dilempar pakai asbak. Izin Bang potong. Berapa hari lalu kami berkesempatan diskusi podcast dengan junior abang juga, Trimedia Panjaitan. Orang yang abang jadiin orang katanya. Kata Ini Bang teringat, Trimet, ya. teringat. Bang Trimet menceritakan versi Bang Trimet, kelemahannya Bu Mega adalah kalau sudah nggak percaya sama orang, susah untuk memaafkan, untuk mempercayai kembali orang tersebut. Saya awalnya setuju karena cerita SBY yang ngomong jadi 5 pertanyaan. Tapi untuk Bang Prabowo ini kayaknya nggak Bu Mega ada memaafkan ya, Bang. Ada perbedaan pengecualian ya. Enggak juga, ini soal tidak bisa hitam putih juga. Oke. Ada harga juga, ada pembuktian. Kadar, Bang. Kadar. Iya, ada ininya juga, nggak bisa hitam putih gitu loh. Dan kemudian juga tidak bisa dibanding-bandingkan dia dengan SBY, dia dengan si ini, dia dengan si ini. Masing-masing kasuistis gitu loh. Kalau menurut aku ya, yang aku ada. Dan kemudian juga kalau mau ditarik macam-macam yang negatif bisa aja. Ya, bahwa dia pendendam, bahwa dia apa dan segala macam. Bisa aja. Tapi kemudian itu yang saya katakan tadi, itu excuse-nya Mega waktu pidato di internal itu, saya marah kenapa Prabowo paspornya dan segala macam gitu. Luntang lantung di luar. Tahu sebenarnya yang tergerak hatinya siapa? Mega. Itu puluhan teman dia, akrabnya dia, yang dikirim Soekarno ke luar negeri sekolah. Ke Eropa Timur, ke Eropa, ke segala macam tuh nggak bisa pulang setelah G30S sampai tua, sampai mati di sana, nggak diurusi. Itu fakta sejarah, gitu loh. Banyak kali itu, Bang. Loh iya banyak, ribuan tuh. Mereka dikirim beasiswa, dikirim ke ini, gitu loh. Ada satu temanku yang dikirim, udah kawin dia sama orang Rusia, balik kemari. Ada situ yang temanku dari UBK juga, ya kan? Margas Tumeyang. Iya, dia ini. Jadi nggak bisa kita lihat hitam putih gitu loh. Nggak bisa kita lihat hitam putih. Dan kemudian juga waktu itu bayangin mereka sampai di hari tuanya, dari mulai mahasiswa sampai umur 70-an nggak bisa pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia. Itu Hanya satu aja. Jadi oleh kedutaan besar sebelum memperpanjang bikin persyaratan dulu. Tidak mengakui Soekarno, tindakan Soekarno tidak ada, hanya mengakui Soeharto. Yang nggak mau tanda tangan nggak dikasih paspor. Itu. surat pernyataan. Padahal tujuannya dibeasiswakan biar bisa mengembangkan di Indonesia ya. Iya. Itu ribuan loh. Bukan ratusan. Iya. Iya. Artinya Bu Mega kalau misalkan mengingat itu, Bang, seharusnya kan nggak memanggil Pak Prabowo, Bang. Loh, justru dia tahu penderitaan yang ini. Oh. Dia kan orangnya sensitif juga, Mega. Dia lihat penderitaan itu, kebodohan kebijakan waktu itu, gobloknya keapaan waktu itu, dia nggak mau. Iya. Gitu loh. Bukan dendam yang di Bukan dendam. Iya, tapi kemanusiaannya itu ya. Jadi banyak begini ya, kembali lagi soal Mega ini. Banyak orang gak bisa menangkap bahwa yang dia lakukan tuh pengorbanannya bukan main. Sama dengan, siapa gak kepengen 3 periode?
PDI juga yang berkuasa kok, presiden yang ini. Siapa nggak pengen perpanjangan? Gitu. Kemudian kenapa Mega tidak inikan Puan Maharani? Iya. Seperti si Gibran ini. Iya. Di situ dia bisa nolkan interest dia. Iya. Aku terus terang kagum sama dia. Bukan karena aku dekat dengan Puan Maharani. Udah waktunya Puan Maharani. Ya umur 20-21 dia udah ngelantik aku di Medan, ketua Sumatera Utara. Ya. 20 tahun yang lalu bayangin. Iya, iya. Iya kan? Ada hubungan tersendiri lah. Apalagi Puan ini dititipkan Taufik ke saya. Pan, kau bantu itu Puan. Pan, kau ini itu Secara Puan. khusus ya Bang. Kembali lagi ke Mega tadi, ya itulah Mega. Gitu loh. Iya. Artinya kepentingan bangsa ini di atas segalanya. Iya. Konstitusi. Mega ini luar biasa, ya benar. Iya, dia ada. Loh kalau kepentingan apa, kenapa enggak ini aja, perpanjang aja? Iya. Toh PDI juga. Iya. Si kawan itu ya kan? Yang untung siapa? Iya. Kalau mau nepotisme, dinasti, kalau terbuka kesempatan mau dinasti. Itu loh. Bikin aja dia wakil presiden. Puan Maharani. Dan next nanti presiden. Iya. Paten itu. Iya. Ini malah yang pragmatis partai lain ya. Iya. Bukan dari PDI sendiri. Dia kasih Ganjar, entah dari mana ini Ganjar ini, gitu loh. Bukan dari Bang Panda? Bukan artinya maksud aku yang terahnya dengan ini, dengan terahnya dengan Mega. Perlu nggak sih sebenarnya posisi-posisi strategis kayak bea cukai, pajak atau keuangan yang kaitan dengan keuangan lah gitu ya, diisi oleh orang-orang terdekat presiden gitu Bang? Ada nggak sejarahnya misalkan nggak ketemu terus akhirnya akan seperti apa gitu? Nah kalau saya menurut saya itu adalah satu kebebasan tersendiri, penghargaan tersendiri terhadap satu relasi hubungan yang ada. Tetapi itu tetap melekat dalam tanggung jawab dan nilai, gitu loh. Bukan menjadi excuse, menjadi pemaaf, menjadi lengah. Karena teman, karena pernah berjasa, karena pernah itu. Malah itu mempertinggi tuntutan untuk berprestasi. Jadi jangan dibalik. Jadi gitu. Oh dia sih sama-sama tim mawar. Kenapa? Karena tidak bisa dipakai jadi teladan, gak bisa jadi contoh. Tetapi karena dia tim mawar, lihat itu bea cukai sekarang, wah bukan main. Oh, ini yang paten. Paling dipercaya. Ini yang paten. Itu apanya? Iya, artinya abang pengen mengatakan bahwa dengan Prabowo menaruh tim mawar di beberapa institusi yang strategis, itu malah menjadi beban seharusnya untuk Prabowo ya? Oh iya dong. Iya, bukan saja beban, satu tanggung jawab dia terutang dengan itu. Kalau hanya untuk semacam take for granted atau hanya transaksi biasa, ya di pasar Tanah Abang lah. Gitu loh. Tetapi karena aku bikin dari sini, buktikan. Kau lihat sekarang bea cukai itu dalam 1 tahun. Karena dia bekas orang tim mawar. Iya, nah itu. Begitu, bisa enggak? Iya. Bisa bermata dua jadinya. Enggak tahu Dirjen ini makin kaya, tambah rumah dia, mobilnya ganti. Ya relasi-relasi dia dipromosi, bisa jadi kanwil, bekas anak buah dia sekarang diangkat jadi kanwil di Surabaya. Geng dia dipakai di sini, yang relasi dia mampus. Iya. Presiden udah mending Prabowo tambah Mampus. Itu loh. Itu aja, ini soal pilihan ini. Iya. Dan tim mawarnya juga yang ngejabat harus tahu diri gitu maksudnya. Tahu diri Iya tanggung betul. jawab ekstra lagi. Dia akan terbeban dengan itu. Dia akan terbeban dengan itu. Bacaan abang, kenapa tim mawarnya akhirnya ditaruh ini bang? Apa bentuk terima kasih dan tanggung jawab Pak Prabowo karena masa lalu penyebab? Saya pikir siapapun dia dalam top leader organisasi seperti presiden begitu, pertama kali dia mau yang kedekatan, yang ada kedekatan sama dia, yang bisa dipercaya dia. Nah kebetulan ada tim mawar yang punya histori dengan dia, manusiawi. Terlepas makasih atau enggak, tetapi ada konsekuensi. Jangan itu nanti jadi pameran hal yang memalukan. Jangan sampai.
Iya. Itu aja. Iya, saya ngebayangin kalau ternyata Dirjen Bea Cukai ini malah tambah kaya, gemah ripa. Iya. Udah snapshotnya ke Prabowo itu Bang. Oh iya. Kan. Itulah Prabowo bekas Menteri Mawar dipakai jadi ini. Iya. Ini soal pilihan kok. Soal pilihan. Wah, aku tahu nggak bea cukai di Semarang sekarang, di Surabaya, bukan? Ya habis tim Mawar. Iya, tambah rusak lagi aja nama tim Mawar ya kalau akhirnya begitu ya. Belawan, bobol, satu kapal, 20 kontainer, minuman apa, wine terlarang, tim Mawar. Iya. Mau nggak itu? Iya dong. Iya. Dan cobaannya kan berat banget ya. Iya itu. Bea cukai ini kan cobaannya berat banget. Berat, Bang. Hitam putih langsung, head to head langsung. Ada sejarahnya pernah. Setelah dia Dirjen naik nggak penerimaan, bersih nggak gitu loh. Iya. Ini kita lihat nanti Bang ya. Iya, apa komplain daripada pengusaha-pengusaha luar negeri, Korea segala macam? Karena satu item bea cukai. Iya. Barang kami masuk dipersulit, barang kami minta pungli, minta ini. Itu komplain mereka. Kalau aku dapat informasi dari Kamar Dagang yang ada hubungan langsung dagang dengan luar negeri, itu komplain. Item. Iya. Pelayanan bea cukai. Iya. Itu. Itulah marwah sebenarnya, marwah bangsa ya, salah satunya bea cukai juga. Iya, betul. Iya. Terakhir Bang, ini balik lagi kita soal tema kita podcast ini, tim Mawar, bea cukai dan Prabowo. Ini kan mungkin nggak yang terakhir Presiden Prabowo akan lagi memberikan jabatan ke tim Mawar ke salah satu lembaga institusi. Apa yang Abang lihat sih langkah Prabowo ini sebenarnya Bang, secara garis besar? Jadi begini ya, posisi kita hanya bisa mengingatkan, posisi kita mengkritisi, posisi kita kalau mendukung kalau memang betul yang diapakan itu. Kita akan tetap mengingatkan Prabowo, nggak mudah juga memimpin Republik ini. Antara satu kata dengan perbuatan. Dia sekarang ditantang. Bisa nggak melaksanakan apa yang pernah dijanjikannya dalam pidato, apalagi dalam perdebatan antar presiden waktu itu. Ya kan? Bisa nggak? Dan itu tidak mudah. Janji-janji itu. Iya tidak mudah. Ya sama dengan tol apa ini sekarang? Bambu ini, pagar bambu. Pagar laut. Apa itu? Kok nggak ada? Kalau seperti Fufu Fafa, perintahkan cyber, periksa itu Fufu Fafa, betul nggak itu? Ya. Ilusi atau apa itu? Jadi atau informasi liar itu. Di situ kelihatan karakter dia. Ya. Cyber dari Mabes ada, cyber dari Angkatan Darat ada. Periksa itu Fufu Fafa, cek itu. Benar gak? Jangan dibiarkan liar. Ya sama dengan ini, ijazah ini. Dibiarkan liar. Pembiaran lebih bahaya dibandingkan pemberian. Secara kolega yang dekat sekali dengan Jokowi, yang saya juga biasa ngomong dengan Jokowi, biasa dengan Prabowo, pahaman saya orang itu dua bisa ngomong. Mas Jokowi, kasih aja lah ijazahmu itu. Gitu loh. Simpel. Loh iya simpel. Udahlah biar nggak ribut-ribut gitu. Ada nggak kemauan dia? Iya. Atau kebalikannya. Lo nggak Prabowo sebenarnya kalau nggak bisa. Iya. Rame nih Mas, ya kan? Kan biasa mereka sambil apa di warung ngobrol. Halo. Iya kan? Sambil makan bakso. Iya kan? Loh ada nggak moral courage sama dia? Iya. Sama Prabowo. Mengapakan ini gitu loh. Ada nggak? Ya kan? Iya. Simpel sebenarnya. Ini simple dia, willing, tinggal sekarang kemauan dia, tekad dia, dia menunjukkan jati dirinya. Jadi bukan apa show gitu. Hidup Jokowi. Di balik hidup Jokowi, kau kasih tahu dong ijazahmu itu. Gua kan udah bela-bela kau. Paham?
Karena aku juga Itulah friend. bayarannya itu ya kan? Iya, karena aku juga pernah friend sama Jokowi. Pernah ya pokoknya. Pernah. Iya pernah. Oke, luar biasa. Demikianlah podcast. Wah, luar biasa Bang Pandan. Bang ini selalu ada A1 udah. Banyak tadi tuh saya catat tuh. Soal A1 itu. Ternyata tim Mawar nggak kerja sendiri. Nah, itu yang pertama. Bukan hanya tim Mawar. Penculikan itu. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Pandan Bang. Semoga podcast ini bermanfaat dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti harapan dari Keadilan TV. Iya. Jangan lupa subscribe podcast Keadilan TV dan ikuti berita di keadilan.id. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka.